dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup dikembangkan lenggah-lenggah begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-12 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Asriati sebagai Nyai Susuk Ireng, Chris Urspon sebagai Jarot, Herman sebagai Gragap, Hari Laksono sebagai Mijan, Nanang sebagai Satrio, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Satrio tidak setuju pada tindakan Nyai Susuk Ireng. Lalu bayi yang diculiknya ia kembalikan ke sebuah dangau dan ditemukan oleh penduduk desa Tebu. Selanjutnya, Satrio menghindar dari rumah Mbok Supi, ingin menenteramkan hatinya di sebuah gubuk di tengah-tengah perkebunan tembakau miliknya. Namun nasib sial terus membuntutinya. Di sana sudah menunggu Nyai Susuk Ireng dengan senyum birahinya. Nyai, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Malam ini kau menemaniku di sini. Soal kejadian anak bayi itu sebaiknya lupakan saja. Toh aku pun tidak meneruskan tumbal dengan anak itu. Sekarang sebagai pengganti tumbal itu adalah kita nikmati malam ini dengan kesenangan duniawi. Nyai Susuk Ireng, sebaiknya tunda dulu keinginan itu. Aku belum siap melakukan apa-apa. Sebaiknya kau pergi saja dari sini. Aku tidak bisa, Nyai. Baiklah Satrio. Tapi kau jangan menyesal. Jangan menyesal bila nanti melihat Kensari seperti orang gila. Kau dapat menghilang. Apapun bisa kulakukan, Satrio. Seharusnya kau kubunuh. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Karena suatu saat nanti kau kubutuhkan untuk pelengkap ilmu-ilmu yang kumiliki, Satrio. Bola api melesat ke arah selatan. Ilmu apa ini? Ilmu apa yang dipakai Nyai Susuk Ireng? Edan. Kening Satrio berkernyit. Kejadian demi kejadian yang dialami bersama Nyai Susuk Ireng seolah-olah mimpi buruk.
Lalu perlahan Satrio merebahkan diri di atas sebuah amben. Pikirannya jauh tidak menentu. Aneh sekali. Ataukah aku telah dipecundangi mentah-mentah oleh Nyai Susuk Ireng? Kenapa aku begitu mudah terperangkap olehnya? Pasti, ya, pasti tubuh Kensari yang mengajakku naik kuda itu adalah Nyai Susuk Ireng yang menyamar untuk mengelabuiku. Ya, sebaiknya aku tidur saja. Besok aku harus menemui Romo untuk mempercepat hari pernikahan itu. Mengantuk sekali. Satrio sebentar saja lelap dalam tidurnya. Sementara itu di kamar Mijan, Jarot, Gragap, dan Mijan sedang berunding. Nah, Gragap. Ya. Coba kau ceritakan lagi dengan jelas kejadian-kejadian yang pernah kau lihat di balik bukit itu. Sewaktu menggeledah rumah Jati itu, tiba-tiba mendengar suara mendengung seperti tawon, Den. Lalu kami berdua lari keluar dan berlindung. Iya, betul, Den. Setelah itu Gragap menyiapkan anak panahnya. Karena tiba-tiba itu muncul benda terang melayang-layang begitu, Den. Nah, saya lalu membidik sinar terang itu, Den. Nah, bidikanku tidak meleset, Den. Sinar kuning itu kena. Namun yang terjadi kemudian, sinar kuning itu berubah menjadi Nyai Susuk Ireng. Jatuh di dekat Satrio yang tiba-tiba muncul di tempat itu, Den. Iya. Nah, inilah yang menjadi teka-teki kami berdua, Den. Iya, Jarot. Den. Iya. Aku telah mengambil kesimpulan dari penuturanmu berdua. Bahwa Kensari yang tiba-tiba lenyap pasti ulah dari Nyai Susuk Ireng. Kita harus mencarinya. Kemana, Den Jarot? Tentu saja ke tempat yang kita curigai. Saya siap ikut kemanapun Den Jarot pergi. Sebaiknya untuk pencarian ini, aku dan Gragap saja yang pergi. Dan Komijan menunggu di sini membantu Simbo. Kasihan kalau dia sendirian. Nah, harap kau mengerti. Kau mengerti kan maksudku, Jan? Iya, Den. Ya, saya paham. Saya akan menjaga Mbok Supi sebaik-baiknya. Bagus. Nah, sekarang kita mengatur siasat untuk pencarian itu. Iya, Den Jarot. Malam itu, Jarot memberikan pengarahan kepada Mijan dan Gragap. Setelah itu Mijan menjaga rumah, sementara Jarot dan Gragap mulai penyelidikannya ke rumah Jati di balik bukit itu. Den Jarot. Ini rumah yang pernah aku selidiki bersama Mijan, Den. Ya. Dan di sebelah sana itu sinar terang yang bagai bola api yang melayang-layang, Den. Lalu jatuh setelah kena anak panah saya. Nah, jatuhnya dekat jendela dan berubah menjadi wujud Nyai Susuk Ireng. Lalu Satrio bagaimana? Oh, ia juga muncul dekat jendela itu, Den. Seakan-akan jatuh dari atas. Mengherankan. Ayo, kita masuk ke rumah ini. Mari, Den Jarot. Kamar di rumah ini begitu mesum. Iya, Den. Pasti telah dipergunakan untuk berbuat dosa oleh mereka. Mungkin juga begitu, Den. Nah, Den, di kamar sebelah sana itu saya menemukan batu-batu kerikil, Den Jarot. Nah, ini saya bawa sebagai bukti. Nah, saya masukkan ke dalam kantong kecil ini, Den. Batu-batu kerikil ini. Batu-batu ini merupakan dan menyerupai tanda dan sandi. Sandi, Den? Iya. Berarti Kensari pernah disekap di kamar ini. Mungkin telah dipindahkan ke kamar lain atau ke suatu tempat. Baiklah, Kap. Aku mau semedi sebentar di kamar ini. Aku mau mengheningkan cipta mencari petunjuk di mana Kensari kira-kira berada dan disembunyikan oleh musuh-musuhnya. Baik, Den, baik. Jarot lalu bersemedi di tengah ruangan kamar itu. Sementara Gragap ikut duduk bersila di belakangnya. Lalu tidak lama kemudian, Aku mendengar suara gending tayub. Tapi jauh sekali. Ya, gending-gending itu yang sering mengiringi Den Ayu menari. Di manakah suara itu berasal, ya? Berarti Kensari tidak jauh dari tempat ini. Mungkin disembunyikan di sebuah hutan. Aku mendapat firasat di sebelah selatan. Ya, aku dan Gragap harus ke sana.
Den Jarot sudah selesai semedinya. Gap, Ayo. ayo. Kita tinggalkan tempat ini. Aku mendapat firasat di sebelah selatan. Oh iya, saya Den Jarot. Sebaiknya tawananku itu kucapik-capik saja. Biar mukanya cacat dan Satrio akan membencinya. Kau sudah sadar, anak sombong? Apa yang akan kau perbuat terhadapku, Susuk Ireng? Kau selalu mengejar-ngejarku. Kenapa tidak kau bunuh saja, supaya kau tenang menjalani hidupmu? Mudah saja untuk membunuhmu. Tapi aku inginkan agar kau mati perlahan-lahan. Dan aku akan merasa senang bila melihatmu menderita. Manusia tidak punya hati. Terkutuklah kau. Ingat, Nyai, akan pembalasan alam semesta. Kau akan menderita selama-lamanya. Bicaramu tidak ada gunanya, Kensari. Toh sebentar lagi kau akan mati. Kau perempuan licik. Perempuan tidak punya hati. Apakah kau kurang puas dengan laki-laki yang selalu dekat denganmu? Kensari, sebentar lagi kau akan menikah dengan Satrio, kan? Nah, tentu kau akan merasa sakit hati, bukan? Kalau calon suamimu kemarin malam menikmati keindahan Marcapada ini denganku. Sayang sekali kalau Satrio jatuh ke tanganmu. Dia itu lebih cocok denganku, Kensari. Kata-katamu tidak mencerminkan sebagai perempuan yang mempunyai martabat. Kau tidak lebih dari sebangsa iblis terkutuk. Indah sekali kedengarannya. Kau mencaci makiku. Tapi tidak apalah. Nah, kau lihat ini. Patrem ini akan membuatmu seperti hantu dan manusia yang paling menakutkan. Apa kau kira aku takut kau bunuh? Tidak. Tidak, Nyai Susuk Ireng. Bunuhlah kalau kau mau. Oh, bagus. Nyalimu besar juga, Kensari. Apa kau kira aku takut mati? Tidak, Nyai Susuk Ireng. Setiap manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Cuma saja dengan jalan yang berbeda. Bagus. Kau sudah mengerti. Kalau kematianmu itu sebentar lagi. Nah, kau rasakan ini. Patrem ini beracun. Elah, aku bersungguh-sungguh. Tanganku perih sekali. Kau kejam sekali, Susuk Ireng. Aku senang melihatmu kesakitan, Kensari. Aku senang melihatmu kesakitan begitu. Kensari menahan perih yang hebat. Racun di bilah Patrem itu benar-benar mengandung racun yang dahsyat. Kensari cuma bisa berteriak karena kedua tangan dan kakinya direntangkan diikat di antara dua tiang bambu. Sementara itu, Jarot terus memasuki sebuah hutan. Tunggu dulu, Den. Aku mencium sesuatu, Den. Apa itu, Kap? Jalan setapak ini belum lama telah dilewati orang. Pasti di dalam hutan ini ada sebuah bangunan. Nah, Den Jarot, ayo cepat. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Di tempat gelap kau masih bisa melihat dengan jelas, Kap. Ilmu apa yang kau miliki? Den, ini sudah kebiasaan kok. Karena dulu saya sering berada di hutan-hutan gelap, Den. Iya, terima kasih, Kap. Nah, inilah pentingnya mengajakmu kemana-mana. Ayo. Ya, Den. Lihat itu di sana, Den. Ada sebuah rumah. Lihat, Den, lihat tuh. Iya, aku melihatnya. Lampunya kelap-kelip. Iya. Kita hati-hati. Jangan tergesa-gesa menuju ke tempat itu. Baik, Den. Jangan sampai kedengaran langkah-langkah kita menuju rumah itu. Iya, saya mengerti, Den Jarot. Perih sekali. Perih sekali. Hebat. Kau masih tahan rupanya. Rupanya kau tidak mudah dilumpuhkan dengan keris beracun ini. Keris kecil ini atau patrem ini sebaiknya kau benamkan saja di dadamu. Lakukanlah. Lakukanlah. Aku sudah siap untuk menerima kematian ini, Nyai Susuk Ireng. Baiklah. Kau seperti menantangku. Nah, kau rasakan ini. Siap. Serahkan diri ini kepadamu yang agung. Biarlah aku mati dengan cara begini. Siap. Tanganku, aduh, sakit. Nyai
Susuk Ireng ketika akan membenamkan patrem atau keris kecil ke tubuh Ken Sari, tiba-tiba tangannya berhenti. Sebuah anak panah telah menancap di pergelangan tangannya. Nah, saudara pendengar, siapakah yang melepaskan anak panah itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.